عليهم ولا الضالين. Ikhwan akhwat di seluruh penjuru dunia yang sedang mengikuti acara manaqib online internasional pada malam hari ini, yang saya cintai, yang saya banggakan. Tahun 79 ada satu buku terbit, aslinya dalam bahasa Inggris, kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Satu di antaranya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Mahmud Junaidi. Buku itu berjudul 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia sepanjang sejarah. Penulisnya adalah Michael Hart. Dia kelahiran Amerika tetapi berkebangsaan Meksiko. Agamanya Katolik. Dia telah mengumpulkan nama-nama tokoh dunia, baik dari kalangan para nabi, kemudian ada juga banyak dari kalangan para ilmuwan. Terlepas daripada sudut pandang membedakan nabi dengan para ilmuwan, namun penulis secara jujur ingin melihat seseorang itu dikatakan sebagai tokoh ataupun bukan, karena output yang dimilikinya, ajaran yang disebarkannya, yang diajarkan kepada manusia itu sendiri adalah itu akan merubah dari sisi peradaban, dari sisi teknologi, dari sisi pengetahuan yang lain, terutama sikap, bagaimana caranya berbudi pekerti yang baik. Parameternya itu. Ternyata setelah dikumpulkan, sudah barang tentu dikumpulkan lebih daripada 100. Nah, dari sekian banyak itu diciutkan lagi menjadi 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia sepanjang sejarah. Ternyata dia menjatuhkan pilihannya sebagai tokoh nomor satu di dunia yang paling berpengaruh sepanjang sejarah adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dalam kalender 2 hari ke depan, 12 Rabiul Awal itu akan merupakan hari kelahiran beliau. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditetapkan sebagai tokoh paling berpengaruh sepanjang sejarah oleh penulis. Itu alasannya sederhana. Yang namanya mengubah yang namanya kelas dunia gitu ya. Jadi yang dirubah adalah masalah sifatnya dunia. Bukan regional, bukan lokal, tapi tingkat dunia. Alasannya sederhana. Dipilihnya Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh paling berpengaruh di dunia nomor satu adalah karena dalam jangka waktu yang relatif singkat, sekitar 23 tahun, 23 tahun itu sendiri sesuai dengan rentang waktu diturunkannya Al-Quran secara berangsur, itu ternyata telah merubah wajah dunia. Dari yang semula penuh dengan kezaliman, itu telah dirubah menjadi komunitas masyarakat yang penuh marhamah, saling mengasihi. Jadi alasannya hanya itu. Dia tidak menyebut apa yang dilakukan oleh Nabi. Sampai mampu dalam jangka waktu yang relatif singkat itu bisa merubah wajah dunia. Namun kita coba untuk melihat daripada sisi lain. Yang saya maksudkan adalah dari sisi lain itu, yang dilakukan oleh Nabi, yang pertama adalah pada saat diturunkannya wahyu untuk pertama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril di Gua Hiro di puncak Jabal Nur di Makkah itu ternyata materinya merupakan perintah untuk membaca. Perintah untuk membaca artinya perintah untuk belajar. Kalau ada perintah untuk membaca, itu pasti ada kalimat yang diperintahkan.
Kira-kira yang dibacanya apa? Meskipun pada waktu itu setelah diperintahkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, Nabi diperintah untuk membaca, Nabi memberikan jawaban, ma'ana biqori'in. Aku ini nggak bisa baca. Nah, kemudian ternyata yang dimaksudkan dengan perintah membaca itu sendiri adalah merupakan materi yang menjadi kewajiban Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan dakwah di kalangan orang-orang Arab pada waktu itu selama 10 tahun. Nggak ada yang diajarkan oleh Nabi selama 10 tahun pertama, kecuali hanya mengenalkan. Inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iqra, baca. Nah, mengapa itu yang dilakukan oleh Nabi? Nah, kalau dilihat daripada latar belakang gitu ya, kenyataan orang-orang Arab pada waktu itu kan lagi gandrung. Gandrung untuk memuja-muja dewa. Untuk menyampaikan, membaca syair-syair Arab yang ditempelkan pada dinding Ka'bah. Dalam ceritanya kan pada dinding Ka'bah kan terdapat sekitar 300-an lebih berhala-berhala. Malah ada 3 berhala yang besar ukurannya itu disebut di dalam Al-Quran surat An-Nahl. Ya. Ada Lata, ada Manat, dan Uzza itu disebut di dalam Al-Quran. Itu adalah raja-rajanya gitu. Rajanya dewa, rajanya berhala. Artinya orang-orang Arab pada waktu itu kalau mau melakukan aktivitas apapun itu harus lapor dulu. Lapor dulu, minta izin kepada dewa itu. Paling tidak dewa itu, yang 3 itu. Jadi mereka sudah terbiasa datang ke Baitullah, sudah terbiasa. Hanya pada waktu itu kan bukan untuk ibadah seperti kita orang Islam. Artinya memuja-muja dewa, kemudian setelah itu sebut saja semacam uh, bahasa torikonya semacam sobah kali gitu ya. Artinya mendatangi dewa yang dianggap sebagai penguasa, minta izin untuk melakukan aktivitas. Begitu. Nah, itu yang dilakukan oleh dia. Dilakukan oleh orang-orang Arab. Kebiasaan mereka melakukan hal demikian itu jelas merupakan satu penyimpangan. Merupakan satu penyimpangan sisi tauhid. Itu yang dibaca. Yang dibaca pertama sekali oleh Rasulullah SAW, Iqra, bacalah. Karena perintahnya adalah membaca, artinya target pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah merubah sumber bacaan. Yang biasa nyambat gitu ya kalau dalam bahasa Sunda, memanggil-manggil leluhur mereka itu sebagai wujud penghormatan dan sebagainya, itu ternyata dipandang keliru setelah diturunkan perintah membaca itu sendiri. Jadi merubah sumber bacaan yang semula orang-orang Arab itu membaca syair-syair yang ditempelkan pada dinding Ka'bah, itu secara berangsur karena Nabi juga mengajak kepada sahabatnya adalah orang per orang gitu ya. Itu sumber bacaannya menjadi Al-Qur'anul Karim. Apabila Al-Qur'an sudah menjadi sumber bacaan pertama gitu ya, itu yang mengarahkan bagaimana caranya dia itu sendiri bisa menjadi orang yang baik. Itu kan pedomannya dalam Al-Quran. Memangnya kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu sendiri, Al-Quran kan merupakan sumber segalanya. Sumber hukum di situ. Kemudian ada lagi tentang masalah ekonomi di situ. Matematik juga dibicarakan di dalam Al-Quran. Nah, memang tidak sengaja ini matematik, tidak begitu. Hanya kan ada kalimat orang sedang berhaji, kemudian kalau melakukan satu pelanggaran kan harus bayar dam gitu ya. Nah, ini mau bayar dam kan umpamanya yang bersangkutan tidak punya uang untuk membeli kambing, apalagi membeli unta gitu ya. Maka dianjurkan untuk berpuasa. Bagaimana cara berpuasanya? Salah satu fil haji wasam'atun idza raja'tum. Tilka asyaratun kamilah. Itu matematik gitu. Artinya berpuasa 3 hari di sana di Mekah gitu ya. 7 hari apabila sudah kembali ke tanah airnya. Jadi tilka asyaratun kamilah, itu 3 ditambah 7 sama dengan 10, itu matematik yang dikembangkan lagi oleh para ahli. Nah jadi ternyata karena yang diubah adalah sumber bacaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, itu merupakan contoh
yang patut untuk diteladani. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terdapat teladan yang baik. Nah, orang di luar sana kebanyakan membicarakan Nabi adalah sebagai teladan yang baik. Kita perlu untuk meneladaninya. Tetapi hampir tidak pernah dibahas bagi siapa. Siapa yang bisa meneladani Rasul sebagai uswatun hasanah. Nah, mestinya dibaca ayatnya dibaca lengkap gitu sampai ke akhirnya. Al-Ahzab ayat 21 kan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada sambungannya, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Nah, jadi Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul itu menjadi teladan. Dan kita bisa mengambil keteladanan Rasul itu sendiri manakala pada diri kita ada 3 sisi, ada 3 modal. Yang pertama adalah liman kana yarjullah. Manakala kita mempunyai suatu keinginan, ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri ada syaratnya. Seperti dicantumkan di dalam ayat ke-110 daripada surat Al-Kahfi gitu ya. Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Nah, hal yang berikutnya adalah faman kana yarju liqa'a rabbi. Barang siapa yang menginginkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, ada 2 persyaratannya. Fal ya'mal amalan sholihah, lakukan amal soleh. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan berbuat syirik. Tentang akidah, jangan berselingkuh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sebagai persyaratan liman kana yarjullah. Kelebihan orang yang sudah ditalkin zikir itu sudah dikasih oleh Syekh Mursyid. Ternyata pada saat ditalkin itu ternyata ada benih yang paling bernas itu sudah diinstalkan ke dalam hatinya, ke dalam kalbunya. Gitu ya, itu zikir khofi gitu ya. Tentu zikir jahar terlebih dahulu. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana caranya mengamalkan zikir khofi yang tiada henti sama sekali. Ya, karena tidak tunduk kepada waktu dan tidak tunduk kepada tempat. Itu zikir khofi kapan saja dan di mana saja. Nah, itu artinya liman kana yarjullah, bukan saja menginginkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan menggunakan metode zikir khofi itu sebenarnya kita sudah bersama. Bukan hanya sekedar ingin ketemu, tidak, tapi sudah bersama. Itu kelebihannya gitu ya. Nah, jadi tidak salah-salah amat gitu ya, Pak. Jangan dikatakan tidak salah-salah amat. Kita tidak salah memilih ajaran PKN Ma'had Surajaya Sirnasara PPKN itu sebagai panduan di dalam hidup itu sendiri. Apa pernah mengatakan jalan hidup kita udah lurus gitu ya. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Kita tinggal bebenah hal-hal yang lain. Nah, ini yang pertama. Orang yang sudah mempunyai kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala baru diyakini bahwa yang bersangkutan akan bisa mengambil keteladanan daripada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Satunya apa? Persis seperti yang sudah kita lakukan gitu. Sholat pada awal waktu itu teladan Rasul gitu ya. Jadi kalau ternyata memang kita membicarakan bagaimana meneladani Rasul dan sebagainya, sementara kita menggabaikan masalah sholat itu bisa jadi karena pada hatinya belum ada kalimat thayyibah. Itu kira-kira yang pertama. Yang kedua, wal yaumal akhir. Orang yang akan bisa memetik keteladanan daripada Rasulullah SAW manakala pada dirinya ada satu keyakinan kepada hari akhir. Kita belum pernah mendengar satu penjelasan selain daripada Syekh Mursyid bahwa yang namanya hari akhir itu adalah hari ini. Orang kan hanya mengharapkan hari akhir adalah hari ditutupnya dunia, dihancurkannya dunia, itu dikatakan sebagai hari akhir. Nah, padahal yang versi yang paling benar adalah yang namanya hari akhir adalah hari ini. Kalau ternyata kita masih berkeyakinan bahwa hari akhir adalah nanti hari terakhir di dunia ini dihancurkan, orang bisa berleha-leha di dalam melaksanakan ibadah.
Karena apa? Masih lama kan. Apalagi dibumbui dengan umpamanya kiamat akan jatuh pada hari Jumat. Nah, sekarang baru hari Minggu. Masih lama. Paling tidak gitu. Paling tidak. Tapi apabila kita meyakini hari akhir adalah hari ini, maka tidak ada jalan terbaik untuk mempersiapkan segala sesuatu yang baik itu sendiri, kecuali harus hari ini. Gitu ya. Sampai-sampai ada satu ungkapan yang mengatakan, la tu akhir amal yaumil. Kalau kita sudah meyakini bahwa ini adalah baik, dan bahwa ini adalah benar, jangan ditangguhkan sampai esok hari. Laksanakan sekarang. Nah, kira-kira itu yakin bahwa dia sudah mempunyai keyakinan hari akhir itu adalah hari ini. Nah, yang ketiga, ternyata wazakarallaha katsiran. Orang baru bisa meneladani keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manakala ternyata memang yang bersangkutan itu sudah terbiasa untuk melakukan zikir yang banyak. Yang namanya zikir yang banyak itu sendiri, yang tak terhingga, itu namanya zikir banyak. Gak usah diterjemahkan ke dalam bahasa gramatika, ke dalam grammar, ke dalam tata bahasa. Kalau kalau di luar bahasa Arab mungkin lebih daripada satu, itu dua saja itu sudah dikatakan sebagai jalma. Tapi kalau dalam bahasa Arab dua itu belum jalma, itu musana. Itu ada mufrad, ada musana. Nah, lebih daripada dua baru dikatakan jalma. Jadi apabila berzikir hanya 3 kali itu sudah dikatakan banyak. Itu tidak usah diterjemahkan begitu. Jadi yang dikatakan sebagai wazakarullaha katsira adalah zikir jahar dan zikir khafi digabungkan dan teristimewa zikir khafi yang tiada henti. Nah, itu itu yang dikatakan sebagai merubah sumber bacaan. Kita ini sudah merubah sumber bacaan itu ya. Hanya dan yang harus kita yakini dan harus kita cermati di dalam mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, kemudian diteruskan oleh para penerus risalahnya sampai kepada Syekh Abdul Qadir Jailani dan Syekh Abdul Qadir Jailani pada saat sekarang Pangarsa Abaos itu adalah merupakan penuntun jalan yang benar dan itu akan menjadikan satu satu pedoman di dalam mengarungi kehidupan dan itu dikatakan satu-satunya jalan yang akan bisa mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara demikian tidak ada yang terbaik bagi kita selain daripada kita istiqomah di dalam melakukannya. Mungkin itu saja yang sempat kita bincangkan pada malam hari ini, meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, paling tidak kita tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar pada hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.